Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wong Santun ingin membuat tutorial bahwasanya anak SMA ini ingin belajar berkhutbah Jumat. Oleh karena itu kita wadahi, kita kasih kesempatan untuk belajar khutbah Jumat. Dan alhamdulillah kita coba tanpa teks sehingga bisa dicerna dengan baik. Mari kita ikuti khutbahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allahu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya dan menjauhi semaksimal mungkin apa yang dilarangnya. Fa insyaallah, jika kita dapat melakukannya dengan baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, inayah, ma'unah, serta kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Jika kita disuruh untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini juga sampai kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang telah banyak membantu perjuangan beliau. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat-umat beliau termasuk kita semuanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran adalah panutan kita semuanya bagi umat muslim. Oleh karena itu perlu kita mengenalnya dengan baik. Paling tidak terdapat 5 tahapan-tahapan untuk lebih mengenal Al-Quran. Tahapan yang pertama adalah tartil atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Membaca Al-Quran ini tidak bisa seenaknya, apalagi ketika kita bisa bacanya lancar, lalu jangan sampai kita melupakan kaidah-kaidah dalam membacanya, seperti membacanya nanti terlalu cepat atau terlalu lambat. Dalam Al-Quran ada keterangan waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara perlahan-lahan. Menurut Sayyidina Ali, tartila adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, yaitu membacanya dengan memperhatikan makhrijul hurufnya, panjang pendeknya, dengung dan jelasnya, itu juga harus jelas. Lalu tahapan yang kedua adalah tarjim atau belajar menerjemahkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini berbahasa Arab, perlu kita belajar tarjim atau menerjemahkan. Paling tidak kita lebih mengetahui sedikit arti yang ada di dalam Al-Quran. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam lagi mengenai Al-Quran, maka kita perlu mempelajari tahapan yang ketiga, yaitu adalah tafsir. Dengan mempelajari tafsir, di sini kita lebih mengetahui lebih detail mengenai Al-Quran. Karena dalam tafsir dijelaskan seperti asbabun nuzulnya, lalu di beberapa kitab tafsir itu dijelaskan pula seperti nahunya, jabatan kalimat seperti apa. Maka dari tafsir ini kita diharapkan bisa lebih mengetahui lebih jelas
apa itu Al-Quran dan kandungannya apa saja. Lalu tahapan yang keempat untuk lebih mengenal Al-Quran adalah amil atau mengamalkannya. Nah, kita contoh seperti Nabi kita Muhammad SAW, beliau dalam kehidupan sehari-hari akhlaknya adalah Al-Quran. Mengingat dulu ada riwayat bahwa Sayyidatina Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawabnya dengan simpel, khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Oleh karena itu, ketika kita ingin hidup kita lebih baik, lebih terarah, maka jadikanlah akhlak kita seperti Al-Quran. Lalu tahapan yang terakhir untuk lebih mengenal Al-Quran adalah dakwah atau mengajak. Intinya dakwah adalah mengajak, yaitu mengajak kepada kebaikan. Dalam satu hadis ada keterangan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang melakukannya. Nah, ketika kita bisa memahami atau mengenal 5 tahapan ini, maka telah sempurnalah pengenalan kita terhadap Al-Quran. Paling tidak ketika kita bisa lanjut lagi ke level selanjutnya seperti menghafalkannya, itu jauh lebih baik. Karena menghafalkannya pun terbilang juga sangat sulit. Asyadu tafalutan minal ibilil mu'aqalah, kata Rasulullah SAW. Al-Quran itu jauh lebih cepat lepasnya dari otak dan pikiran kita, melebihi dari kendaraan apapun. Nah, oleh karena itu orang yang murojaah saja itu masih rawan sekali lupa dalam hafalan Al-Quran, apalagi ketika kita malas murojaah. Disitulah letak sulitnya ketika kita menghafal Al-Quran. Demikianlah khutbah singkat kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Amin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa lidzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Ini tadi adalah tutorial anak SMA belajar khutbah Jumat. Oleh karena itu, yang terpenting dalam khutbah itu adalah syarat rukun khutbah harus terpenuhi. Jadi tadi sudah
ada bacaan alhamdulillah, ada wasiat takwa, ada doa, ada baca sholawat, dan juga ada membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ini adalah rukun-rukun khutbah, termasuk salah satu syarat khutbah adalah duduk di antara dua khutbah. Tadi sudah dilakukan. Insya Allah khutbahnya sah. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.